Halo kan, welcome back to my channel seputar liga-liga teknisi bagus. Oke kan, jadi di video kali ini saya ada sebuah ponsel Meizu M5 Note ya. Nah, untuk kendalanya ini menurut informasi yang saya terima dari pemilik ponsel Meizu M5 Note-nya, dia itu tidak respon saat diisi daya. Dikarenakan itu katanya memang baterainya sebelumnya itu sudah sangat drop parah ya. Nah, ini saya coba melakukan pengisian daya ya di HP lain, ini dia respon ya, tapi di ponsel Meizu M5 Note-nya tidak respon ya. Mungkin bisa karena pengaruh baterai yang sudah tidak optimal lagi, atau baterai yang sudah ya bisa dibilang memang sudah drop parah ya. Jadi dia itu sudah nggak mau ngangkat, tidak bisa untuk di booting ya. Jadi istilahnya dia itu dayanya sudah nggak mau mengangkat, sudah nggak kuat lagi lah ya istilahnya untuk melakukan booting dari ponsel Meizu M5 Note-nya. Oke ya kan, jadi di video kali ini akan saya berikan tutorial tentang cara ganti baterai dari Meizu M5 Note. Untuk langkah awalnya atau step awal, kita harus membongkar terlebih dahulu dari ponsel Meizu M5 Note-nya dengan cara membuka kedua baut di bagian bawah ya, di dekat konektor cas. Nah, bautnya itu menggunakan baut pentalock berukuran 0,8 x 25 mm. Lalu kita lepas juga SIM tray atau slot SIM card dari Meizu M5 Note-nya. Nah, lalu kita bisa melepas casing bagian belakang Meizu M5 Note-nya. Ya, ini sudah saya lepas ya casing Meizu M5 Note-nya. Lalu kita akan menemukan beberapa baut yang mengunci dari casing penutup mesin ya. Nah, ini untuk bautnya atau murnya, mur dari casing penutup mesin dari Meizu M5 Note-nya ini menggunakan mur bermata Phillips atau bermata plus ya. Untuk ukurannya ini saya menggunakan obeng 1,5 x 25 mm ya. Nah, setelah itu kita kumpulkan ya bautnya agar nanti kita bisa pasang lagi saat proses perakitan ya. Oke, jumlah bautnya ya kisaran ada 6-an ya, 6 atau 7-an. Setelah itu kita akan menemukan kabel fleksibel baterainya, itu kita lepas terlebih dahulu ya. Kita congkel menggunakan pinset boleh, tapi lebih amannya kita congkel menggunakan kuku atau alat pencongkel yang berbahan plastik. Nah, ini bisa kita lihat ya bahwa baterainya saja memang kondisi fisiknya sudah tidak bagus lagi. Oke, sekarang kita bandingkan saja dengan baterai yang baru ya. Ini baterai yang baru, ini yang saya siapkan ya. Ini baterainya berkualitas OEM ya. Jadi bukan original seperti bawaan pabrik, bukan, tapi ini kualitasnya kualitas OEM. Oke, ini bisa kita lihat ya perbedaannya ya. Jadi dari sisi kerapiannya saja sudah beda ya. Nah, kemungkinan besar ponsel Meizu M5 Note ini memang sudah pernah dibongkar atau memang sudah pernah diperbaiki baterainya ya. Tapi ya namanya baterai yang sudah mulai rusak dengan bertambahnya usia, itu ya mau nggak mau memang harus diganti. Oke, kita lanjut saja ya, nggak usah lama-lama, kita proses pemasangan baterai. Nah, ini saya tambahkan double tape ya. Karena saya memang tidak punya ya untuk adhesif khusus baterai, itu tidak punya, jadi menggunakan adhesif saja, menggunakan double tape saja juga sudah cukup. Lalu ini saya tambahkan lem T7000 sedikit ya. Nah, kenapa saya tambahkan lem T7000? Karena adhesif double tape saya itu kurang baik kualitasnya ya, jadi saya tambahkan dikit agar lebih kuat dikit ya. Jadi nggak masalah untuk ditambahkan dikit, yang penting itu baterainya itu tidak goyang saat digunakan oleh pemilik, itu tidak goyang ya, karena kurangnya daya rekat dari adhesif lemnya ya. Nah, setelah itu kita pasang kembali casing penutup mesin, dan jangan lupa pasang beberapa baut yang sudah kita lepas ya di awal tadi ya. Kita pasang satu persatu menggunakan obeng plus atau obeng Phillips ya, masih sama ya tentunya obengnya. Oke ya. Nah, ini satu persatu hingga semua terpasang dengan baik ya. Oke ya, jadi untuk tutorial kali ini saya buat ya cukup singkat ya. Kebetulan juga cukup mudah saat melepas baterainya, karena memang dari pemiliknya pun sepertinya ya memang sudah nggak ada lemnya ya.
Tapi entah kenapa kok saat dipakai pemiliknya itu tidak terasa goyang baterainya. Seharusnya kalau tidak ada adhesifnya atau adhesifnya kurang kuat itu baterainya seharusnya terasa goyang ya, atau mungkin baterainya itu juga tertahan oleh casing belakang. Nah setelah itu, setelah kita berhasil memasang semua baut dengan baik, nah ini saya pasang kembali casing belakang dan SIM tray slot SIM card ya, sambil dinyalakan ya, untuk mengetes apakah daya baterai sudah ada isinya atau belum ya. Emang terkadang beberapa baterai baru itu kadang isinya kosong. Kalau umumnya sih ya sudah terisi antara kisaran 10-50% ya. Nah karena ini sudah berhasil menyala ya, jadi saya lanjut saja untuk memasang kedua baut bermata pentalob di bagian bawah ya, berjumlah 2 dekat lubang konektor cas ya. Nah ini saya tunggu saja ya sampai masuk menu agar kita bisa tahu kalau baterai baru itu isinya berapa persen. Oke, ini sudah masuk menu ya, dan dia ya memang nggak full ya, mungkin ini kisaran ya 50%-an ya. Nah jadi sampai di sini ya untuk penggantian baterai Meizu M5 Note. Nah ini akan saya coba melakukan pengisian daya ya, takutnya dia itu juga nggak respon saat dicas. Oke kita lihat. Nah ini nggak tahu ini ya, ini baru respon, ternyata konektor casnya juga goyang ya, tapi nanti akan saya konfirmasikan lagi ke pemiliknya kalau konektor casnya mau diganti juga atau tidak. Oke ya, terima kasih kan sudah menonton video kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya, tentunya dalam kasus-kasus yang berbeda dan lebih menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa dan salam yang si bagus.